Inti video ini tentang dua hal. Hal pertama, analisa fundamental saham ITMG. Fundamentalnya dilihat dari apa? Dilihat dari laporan keuangan 4 tahun terakhir. Hal kedua, kisaran harga wajar saham ITMG. Dihitungnya dari apa? Dihitung dari proyeksi dividen di tahun 2023 ini. Karena video ini akan sangat panjang ke depannya mungkin, maka saya mau ngasih spoiler dulu nih. Barangkali Anda ada yang nggak punya waktu banyak. Spoilernya adalah 1. Ekuitas. Ekuitas itu harta lah gitu ya. Ekuitasnya ITMG itu terus membesar ya. Jadi bagus. Lalu labanya juga terus meningkat. Laba itu keuntungan ya. Nah, kalau ekuitas dan laba sama-sama bagus, apakah itu artinya layak masuk ya, layak entry? Atau kalau yang udah punya, apakah layak masih untuk tetap ngehold? Nah, itu terkait valuasi. Jadi tadi ekuitas sama laba itu terkait fundamental, sedangkan terkait udah saatnya masuk apa enggak itu terkait valuasi. Nah, valuasi yang nggak bisa dikasih kesimpulan di depan, jadi Anda harus nonton video ini sampai akhir. Tapi terkait fundamental udah bagus lah, udah lulus ya. Ekuitasnya membesar, labanya meningkat. Sebelum masuk ke penjelasan, saya minta tolong kepada Anda untuk subscribe channel ini, like video ini, dan tulis ITMG di komen. Kalau misalkan nanti ternyata Anda udah nonton video ini ternyata jelek nih ya, ternyata jelek nih analisanya, video ini jelek gitu, silahkan Anda undo, Anda unsubscribe ya, Anda dislike, terus Anda hapus komen Anda gitu ya. Soalnya biasanya kalau Anda udah serius banget nonton, kelupaan subscribe, kelupaan like, kelupaan cek komen gitu ya. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Video ini direkam 27 Januari Jumat, closing di 36.100 ya. Oke. ITMG sektornya itu batubara ya, batubara. Berarti siklikal ya. Anda udah tahu siklikal itu berarti begitu harga dari barangnya itu naik, maka keuntungannya akan gila ya. Kalau siklikal tuh kalau digampangin ya kayak musim batu akik, musim tanaman, musim atau hewan apa gitu yang tiba-tiba terkenal gitu, tiba-tiba kalau sekarang nih per video ini dibuat mungkin lato-lato gitu ya. Nah, itu kan musiman tuh, atau zamannya telolet om gitu kan ya, bis lewat telolet. Nah, kira-kira saham siklikal tuh kayak gitu, ada musim-musimnya gitu ya. Nah, ini batubara musimnya batubara nih ya. Jadi batubara termasuk musim-musiman gitu ya. Berarti dari sifatnya nih, ini belum ngomongin daleman nih, dari sifatnya tuh berarti sekalinya naik banget, sekalinya turun bisa turun banget gitu ya. Oke, itu dari sisi sektornya. Jumlah saham yang beredar 1,1 miliar. Oke. Komposisi yang beredar di masyarakat 34%. 34% ini bagus ya. Yang agak berbahaya itu kalau di bawah 10%, apalagi di bawah 5%. Karena kalau di bawah 10% atau di bawah 5% itu artinya sangat mudah bandar untuk naik atau turunin ya. Gampang ARA, gampang ARB. ARA-nya sehari, ARB-nya mungkin 3-4 kali gitu ya. Nah, kalau misalkan ARA-nya sekali, ARB-nya berkali-kali, jadi kita harus mantengin. Nah, kalau udah mantengin berarti kita bukan investor, itu sih trader gitu ya. Jadi secara komposisi di masyarakat, ITMG ini komposisi yang cukup bagus gitu ya. Yang idealnya 40-50. Nah, ini 34% udah bagus lah ya, menuju ideal. Belum ideal tapi udah bagus gitu. Enggak yang berbahaya gitu. Atau kalau misalkan komposisinya di atas 70% atau 80%. Nah, itu berbahaya sekaligus mencurigakan. Kenapa berbahaya? Berarti sahamnya tuh udah hampir beredar di masyarakat ya. Berarti kalau ada kenapa-napa nih, ada isu apa, ada berita apa, terus holdernya ya, terus masyarakatnya panik, itu akan panik massal ya. Jadi kalau panik massal ya gampang ARB ya.
Jadi kalau komposisi yang berada di masyarakatnya kecil itu berbahaya karena berarti gampang banget dimainin bandar. Kalau terlalu besar di masyarakat juga berarti masyarakat yang megang kendali, berbahaya kalau misalkan masyarakatnya panik gitu ya. Lalu juga kalau misalkan sampai nyebarnya 70-80% itu mencurigakan. Kenapa? Lah kok si perusahaannya sendiri kok nggak berusaha menjaga, kok nggak berusaha ngekip saham yang dia punya sendiri gitu? Apa dia nggak yakin, apa dia nganggap perusahaannya jelek gitu kan? Aneh gitu ya. Jadi sekali lagi komposisinya 34% ini bagus. Lalu hutangnya 28%. 28% itu bagus ya. Ini saya kasih warna hijau, bagus. Karena jikalau ITMG ini dijadiin orang, maka orang itu punya harta 100 juta, tapi utangnya cuma 28 juta. Ya, itu artinya kalau dia mau ngelunasin dalam sekali waktu, jebret gitu ya, itu langsung lunas tuh 28%. Ya. Terus kalau misalkan dia suatu saat kenapa-napa, ya, dia untuk ngelunasin utangnya bisa gitu ya, dan masih bersisa. Nah, bersisanya ini kalau di saham ada kemungkinan untuk dibagiin ke investornya ya. Jadi ini terkait hutang ini ngomongin tentang amit-amitnya gitu ya. Kalau perusahaan ini kenapa-napa, amit-amitnya dia tuh masih bisa bayar utang dan masih ada sisa gitu ya. Oke. Kita akan masuk ke topik ekuitas. Pertama nih topik ekuitas. Sebelum masuk ke topik ekuitas, saya pengen ngomong dulu nih, ngasih tahu dulu nih bagi Anda yang baru pertama kali nonton video dari channel Saham Nyantai. Kita tuh ada 3 PR ya. 3 PR, nentuin ekuitas ya. Terus laba ya, laba. Maaf nih mouse-nya. Laba sama dividen ya. PR-nya tuh yang warna biru. Ya, yang warna biru nih. Kalau 3 PR-nya udah dikerjain, nanti keluar nih harga murahnya berapa, wajarnya berapa, mahalnya berapa ya. Jadi yang biru ini PR ya. Yang kuning akan ngikut yang biru. Jadi kalau di biru kita masukin angka berapa, yang kuning ngikut. Nah, selain kotak warna biru dan warna kuning, itu semua data yang fakta ya. Ini jadi ini yang Anda lihat nih yang enggak berwarna itu fakta. Kalau yang kuning prediksi, yang biru asumsi gitu ya. Oke. Terus juga kalau dari kiri ke kanan itu berarti jedanya setahun ya, 12 bulan ya. Kalau dari atas ke bawah itu jedanya 3 bulan atau per kuartal gitu ya. Oke. Kita masuk ke topik ekuitas. Ekuitasnya nih sekarang ya, Q3 2022 adalah ekuitas terbesar si ITMG selama 4 tahun terakhir. Ya, di sini Anda bisa lihat nih. 2019 ekuitas dia 12,9 T. Ya, di 2020 nggak terlalu banyak perubahan. Di 2021 naik 15%, di 2022 naik 99%. Oke. Jadi 29,7 triliun ini adalah ekuitas terbesar selama 4 tahun terakhir, ya. Lalu secara tahun ke tahun juga trennya lagi naik nih selama 2 tahun terakhir. Oke, jadi bagus. Nah, PR-nya sekarang adalah yang warna biru adalah nebak Q3 ke Q4 perubahannya berapa gitu ya. Sebelum nebak, kita lihat dulu aja historinya. 2019 Q3 ke Q4 ya, ekuitas dia turun 5%. Ya, 2020 turun 7%. 2021 naik 16%. Ya, ini pas lagi harga batu baranya udah bagus nih. Pas ningkat, naik 16%. Nah, sekarang Q3 ke Q4 di 2022 berapa nih? Gitu ya. Kalau saya suruh memprediksi ya, saya nggak akan masukin 7% atau 5%. Kenapa? Karena itu masa-masa ini pandemi 2020, ini sebelum pandemi ya. Berarti pandemi terparah lah, berarti pas terparah dia minus 7%. Sebelum pandemi dia minus 5%. Nah, ini sekarang 2021 pas lagi harga batu baranya bagus. Nah, sekarang 2022 harga batu baranya memang turun, memang turun. Tapi kayaknya terlalu pesimis kalau sampai nulis angkanya 5% ya, minus 5% apalagi minus 7%. Tapi kalau saya disuruh masukin 16% nggak yakin juga, apalagi di atas 16%. Jadi saya akan masukin di bawah 16%,
tapi nggak di bawah 5, nggak di bawah minus 5 atau nggak di bawah minus 7%. Jadi di sini saya akan masukin 10%. Ya, oke. PR pertama selesai. Ya. Sekarang kita masuk ke topik laba. Ya. Topik ekuitas. Ya, topik ekuitas. Topik ekuitas tadi itu kalau di keorangin itu kayak jumlah uang dia yang ada di rekening. Ya, rekening gitu ya. Gampangnya ekuitas itu rekening. Laba itu adalah gajian. Ya. Ya. Jadi orang kalau gajiannya naik, normalnya rekeningnya gemuk ya, membesar gitu ya. Kalau gajinya turun, normalnya rekeningnya mengecil ya. Yang aneh adalah labanya naik ya, gajinya naik, tapi ekuitasnya ya, rekening dia turun. Itu aneh tuh. Ya kan? Atau sebaliknya, labanya turun, gajiannya turun, tapi ekuitasnya, hartanya, rekeningnya dia malah nambah. Aneh tuh gitu ya. Nah, ini kita lihat si ITMG kayak gimana. Labanya di 2022 ini ya, Q3 2022, kuartal 3 2022, ini adalah terbesar ya. 13,6 triliun ya. Bayangin di 2019 1,4 T. Di 2020 turun nih 596 miliar, 2021 3,8 T ya. 2022 13,6 T. Jadi ini adalah laba terbesar selama 4 tahun terakhir ya. Dan kalau dari kenaikan ya, ini juga 2 tahun terakhir ngebut banget nih, ningkat banget labanya gitu ya. Nah, di sini labanya ngebut, ekuitasnya juga ngebut. Nah, berarti sinkron gitu ya. Berarti masuk akal nih, masuk nih, logika kita tuh masuk gitu ya. Oke. Sekarang kita harus menebak ya, memprediksi Q3 ke Q4-nya berapa nih perubahannya gitu ya. Di 2019 Q3 ke Q4 ya, labanya ningkat 25%. 2019 nih. Di 2020 pas pandemi labanya turun 7%. 2021 pas harga batu baranya mantep itu naik 76%. Nah sekarang 2022 pas lagi harga udah nggak di puncak-puncaknya, tapi juga nggak sampai separah pandemi atau sebelum pandemi, berapa gitu ya. Nah di sini kalau saya masukin 76%, kayaknya terlalu percaya diri ya. Kalau masukin minus 7% itu terlalu pesimis ya. Jadi normalnya ya di antara 25% sampai 76% gitu ya. Saya masukin aja 25%. Saya masukin dia cuma naik 25% karena ya itu tadi ceritanya dia performa di 2019 ceritanya gitu ya. Oke. Topik laba udah selesai. Sekarang topik dividen. Topik dividen itu kalau misalkan dikeorangin ya, biar kita gampang mencernanya, itu tentang topik sedekah. Jadi kalau ada orang kaya nih di suatu daerah, tapi dia nggak pernah sedekah ke daerah sekitar, uangnya nggak pernah membantu warga sekitar, nggak pernah disumbangin untuk perbaikan bangunan di daerah sekitar, kan kayaknya percuma aja gitu ya. Dia makin kaya, bisnisnya makin untung, kan kayaknya percuma aja gitu ya. Nah, di saham juga ada gitu, ada investor yang percaya ya, yang berpendapat bahwa suatu saham, suatu perusahaan percuma ekuitasnya tambah gemuk ya, percuma labanya ningkat terus kalau nggak pernah bagi dividen, kalau nggak pernah sedekah kepada para investornya. Nah, saya pribadi termasuk orang kayak gitu, termasuk yang percaya hal itu gitu ya. Termasuk percaya yang suatu saham kalau ekuitasnya membesar, labanya meningkat tapi nggak pernah bagi dividen, itu bukan kriteria saya nggak mau masukin uang ke situ gitu ya. Ada yang setuju, ada yang berpendapat kayak gitu, ada juga yang enggak. Saya termasuk yang seperti itu. Nah, jadi dividen itu adalah topik tentang sedekah. Nah, di dividen ada 3 istilah nih, EPS ya, EPS, DPS sama DPR. EPS gampangnya adalah keuntungan perusahaan itu ya dalam setahun. Contoh, EPS-nya 100, contoh. DPS itu adalah yang akhirnya diterima sama investornya ya. Contoh DPS 70. Nah, DPR itu adalah dalam persennya
ya. Jadi kalau IPS-nya 100, DPS-nya 70, berarti DPR-nya 70%. Kenapa 70%? Karena 70 itu adalah 70% dari 100. Berarti perusahaan itu membagikan dividennya, rasionya 70%. Dari keuntungan dia bagiin 70% kepada para investornya. Gitu ya. Oke. Di 2019, DPR-nya 80%. Ya, di TMG nih. Di 2020, DPR-nya 96%. 96% loh. 4% lagi tuh 100%. 100% tuh kayak dibagiin semuanya gitu. Dia kayak perusahaan punya keuntungan, udah dikurangin semua biaya-biaya segala macam, sisanya dibagiin kepada investornya. Ya kan? Ini 4% lagi 100% loh. 2021 DPR-nya 70%. Nah, sekarang nih di 2022 berapa DPR-nya ya? Itu prediksi kita. Saya di sini bikin 3 skema ya. Skema pesimis, ceritanya di 2022 dia bagiin 70%. Sama kayak 2021. Confident-nya ada di angka 80%, ceritanya dia bagiin kayak di 2019. Atau optimisnya banget dia bagiin DPR-nya 96% atau kayak di 2020. Dan di sini saya akan pakai yang pesimis 70%. Ini sebelum saya enter nih, saya mau ngasih tahu nih, sebelum saya enter, ketika saya pencet enter itu nanti akan keluar nih murahnya berapa, wajarnya berapa, mahalnya berapa berdasarkan dividen. Oke, saya pencet enter nih ya. Oke, keluar nih. Harga murahnya ITMG ada di 64.000 ya. Atau masih ada 78%. Ini harga murah loh ya. Ini harga murah nih. Murahnya dia ya. Wajarnya ada di 96.000. Mahalnya ada di 128.000. Kalau Anda di sini di detik ini ada udah berpikir, wah gila murahnya aja masih ada naik 78% potensinya. Tahan napas dulu, tahan napas. Kenapa? Karena saya mau ngasih tahu satu hal yang lebih bikin Anda tahan napas. Apa itu? Perhitungan dividen yang ini ya, itu sudah menghitung dari ngurangin dividen interim. Dividen interim apalagi tuh? Mungkin ada yang nggak ngerti gitu ya. Jadi dividen itu normalnya dibagiin setahun sekali. Normalnya nih ya, normalnya setahun sekali. Bulannya apa? Itu setiap saham beda-beda ya. Tapi ada saham yang bagiannya 2 kali. Jadi ada dividen interim ya, bagian pertama. Ada dividen final, itu bagian terakhir. Nah, perhitungan yang tersaji di depan Anda ini ya, yang harga murah, wajar, mahal, itu udah ngurangin perhitungan karena dia udah bagian dividen interim. Bayangin kalau nggak ngitungin dividen interim yang udah dibagiin, bayangin lebih gede lagi. Nih saya tulis dulu 4128 ya. Lah terus mungkin Anda bertanya-tanya kayak gini, apa bedanya sih Min gitu? Apa bedanya harus ngitungin dividen interim apa sama enggak? Gini, kan tadi di awal saya bilang saya akan ngasih kisaran harga wajar berdasarkan potensi bagi dividen di 2023 ini gitu ya. Nah, kalau berdasarkan itu, pernyataan saya itu, maka hitung-hitungannya yang sekarang. Ya, hitung-hitungannya yang sekarang berarti murahnya ada di 64.000, wajarnya ada di 96.000, mahalnya ada di 128.000. Itu kalau ngitungin dividen final di 2023 ini karena udah ngurangin dividen interim. Tapi kalau Anda adalah orang yang Min daripada bingung misalnya ada gitu ya. Saya kasih aja hitung-hitungan yang wajarnya aja deh, nggak usah pakai ngitungin interim. Saya rela ngehold kok setahun 2 tahun gitu ya misalnya kayak gitu. Maka dividen interimnya saya bisa delete. Kenapa saya bisa delete? Karena ngelihat dari histori dividennya. Nih, saya kasih histori dividen. Nih, ini TMG nih, 2008 bagi ya. 2009 bagi, 2010, 11, 12, 13, 14 bagi. Tiap tahun bagi dia. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 bagi ya. Jadi nggak pernah bolong ya. Jadi secara bagi dividen nggak pernah bolong. Nah, karena nggak pernah bolong ya dari 2000 berapa tuh? Dari 2008 sampai 2022 itu dia nggak pernah bolong. Maka ada orang yang berpikir udah kasih aja hitungan-hitungan normal lah, hitung-hitungan per tahun aja lah gitu. Nah, kalau hitung-hitungan per tahun ya berarti ininya saya delete
Ini saya delete nih. Nah, kalau itunya di delete ya, maka murahnya ITMG aja ada di 100.000. Murahnya, ini murahnya loh ya, belum nyentuh harga wajar. Kalau ada di harga wajar itu aja berarti masih boleh masuk, apalagi ini belum nyentuh harga murah. Apalagi kalau jauh banget dari murahnya, gitu ya. Jadi ya kalau misalnya Anda mau tahu hitungan ITMG yang udahlah yang tahun-tahunan aja, nah ya harganya segini nih normalnya nih ya, normalnya nih. Nah jadi di sini saya tetap masukin aja deh. Kayaknya terlalu indah banget gitu ya. Kalau misalkan pakai nggak ngitung dividen interim, kayak saya masukin di sini aja. Oke. Terus mungkin Anda di sini ada di tahap kayak gini, Min, itu kayaknya terlalu indah, Min. Lu salah ngitung kali, Min. Oke. Gini ya. Kalau misalkan harga wajar sama harga yang terjadi di pasar itu selalu konsisten ya, nggak ada perubahan, ya investasi di saham nggak menarik. Ya, justru karena pasar suka nggak menghargai tepat di harga wajarnya, atau karena pasar terlalu berlebihan, ya disitulah serunya investasi di saham untuk tipikal investor. Investor itu kan masuk di saham yang belum dihargain pasar. Nah, kalau nanya salah satu contohnya ya, salah satu contohnya ini. Normalnya kalau berdasarkan dividen ya, dividen itu murahnya ada di 64.000. Itu udah ngitungin dividen interim loh, yang udah dibagiin ya. Kalau nggak ngitungin tadi kan udah lebih sadis lagi ya hasilnya gitu ya. Nah ya udah kayak gitu. Nah tugasnya adalah apa? Ya tugasnya investor apaan lagi sih selain ngitung kayak begini nih, kan ngitung nih. Terus setelah ngitung apa coba? Ya sabar, udah itu doang tugasnya ya kan. Tugas investor apa lagi coba? Menganalisa support resisten bandarmologi ya. Bandarmologinya bandarnya akumulasi apa distribusi, itu sih trader gitu ya. Kalau investor tugasnya adalah ngitung sekali ini kayak gini nih, hitungannya udah saya kasih, sama sabar, ya udah hold gitu, terima dividen gitu ya. Nah, terus kalau misalkan ini terlalu indah, saya mau bikin ini lebih agak menderita gitu ya, hitung-hitungannya ya. Gini, ini kalau DPR 70% udah yang paling terendah ya selama 3 tahun terakhir ya. Jadi DPR-nya ini udah dikecil-kecilin. Bisa nggak ITMG tiba-tiba baginya 80%? Bisa aja nih kalau saya masukin 80% jadi indah lagi. Tuh kan. Jadi terlalu indah. Lagi kalau saya masukin 96%, ini lebih terlalu indah lagi gitu ya. Jadi ini 70% ini saya udah paling kucrit-kucritin, dan saya paling kecil-kecilin ya. Nih 70% ini udah paling kecil. Jadi dikecil-kecil lagi ya nggak masuk akal, emang udah paling kecilnya segini ya selama 3 tahun terakhir. Jadi DPR nggak saya rubah. Nah sekarang saya pengen rubah laba. Kan sekarang harga batu bara kan turun banget, bukan turun banget, turun ya, nggak di puncaknya ya, menuju melandai ya, tapi nggak turun sebelum 2021, enggak, belum ya, bisa aja turun, bisa jadi belum ya. Katakanlah karena turun Anda nggak yakin naiknya cuma 25%, Anda nggak yakin nih, padahal 25% udah diturunin dibandingin 2021 ya. 2021 kan naiknya 76% nih, Q3 ke Q4 ya. Jadi 2022 udah dikecilin nih, cuma naiknya 25%, artinya udah turun dibandingin 2021. Tapi ini juga masih terlihat indah gitu bagi Anda. Oke, kita turunin lagi ya. Kita pakai aja lah sekalian 2020 apa? Minus 7%. Sekalian kita pakai gitu ya. Kita pakai minus gitu ya, biar asumsinya disadis-sadisin gitu. Nah oke. Ini udah sebenarnya nggak masuk akal juga nih. Ini saya udah jadiin minus 7% ya. Nah kalau udah ceritanya labanya malah minus 7% ya, maka harga murahnya ITMG itu ada di 37.237 ya. Itu juga masih belum kesentuh ya, masih ada ya dikit lah, masih ada 3%. Harga wajarnya ada di 55.000 ya. Jadi menuju harga wajarnya aja masih ada 55%. Boro-boro menuju harga mahalnya. Dan ingat, ini labanya udah dianggap minus 7%. Minus ya Allah, minus udah kayak tahun 2020, padahal nggak lagi 2020 ya kan. Jadi ini udah saya minusin ya. Nah terus keadaannya jadi
Nah, sekarang prospek. Nah, sebelum prospek saya mau ngasih tahu ini dulu deh. Kalau Anda nanya ke saya, Min, ini lu pede banget, kayaknya lu ada maksud deh. Sebenarnya nggak ada maksud sih. Sebenarnya kalau Anda nonton seluruh analisa video saya ya, video-video saya sebelumnya ya, analisa saya, ya saya begini juga ngitungnya gitu. Kebetulan kalau ITMG ini kayak ngangkat-ngangkat, ya emang keadaannya kayak begitu gitu. Dan kalau Anda nanya ke saya termasuk holdernya ITMG, tapi pas buat video ini apakah saya bermaksud ngangkat? Enggak. Saya lagi megang ITMG juga dan minus 15%. Ya. Tapi gini, terus oke, Min, kok itu lu minus 15% tapi lu nganalisanya masih kayak bahagia, masih kayak senyum-senyum, kayak enteng banget. Gini ya. Kalau Anda mau pakai mindset seorang dividen ya, ini kan saham nyantai, ini kan saham yang ngitung valuasinya lewat dividen ya. Maka Anda pola pikirnya gini. Anda pola pikirnya kayak pola pikir punya kontrakan. Pola pikir kontrakan tuh maksudnya gimana? Gini. Misalnya Anda bikin kontrakan nih sama teman Anda ya. Anda keluar 10 juta, teman Anda misalnya keluar 10 juta, teman Anda keluar 10 juta, patungan misalnya berlima gitu ya. Jadi ada tuh kontrakan gitu ya. Terus Anda pendapatannya Anda dan teman-teman dari mana? Dari bayarnya uang sewa pelanggan kan? Ya kan? Iya dong, bener nggak? Anda bikin kontrakan nih, patungan. Anda dapat uangnya apa? Per tahun. Dari mana? Dari kontrakan. Apakah Anda berpikir kontrakannya Anda jual? Apakah Anda berpikir Anda potekin batu batanya? Ya. Nah, bedanya saham sama kontrakan tuh kayak gitu. Di saham ya, katanya mau ngambil dividen nih. Ya, di saham katanya mau ngambil dividen nih. Anda masuk ITMG atau apa saham. Tapi di saham itu ada harga modal Anda. Ya, contoh kalau di sini ITMG saya kelihatan modalnya lagi minus 15%. Ini kan modal. Ya. Kalau Anda beli kontrakan, kalau seandainya tiap hari ada statistiknya, Anda juga panik kali yang punya kontrakan. Contoh, hari Senin, sebenarnya nilai kontrakan Anda kalau ditinjau dari harga batu bata, harga genteng, harga semen, maka modal Anda berkurang 15%. Kalau misalkan pemilik kontrakan tuh ada statistik kayak gitu, stres mereka. Justru pemilik kontrakan nggak stres karena nggak merhatiin kayak begitu. Nah, kalau misalnya Anda emang masuk ITMG atau saham-saham lain yang bagi dividen karena Anda emang niatnya karena Anda adalah niatnya dapat dividen, lalu Anda ngitung valuasinya berdasarkan bagi dividen kayak saya gini, ya nggak masuk akal kalau Anda memperdulikan minus atau floating profit. Nggak masuk akal. Kenapa? Ya kalau dianggap bangunan ya tadi Anda punya kontrakan kan nggak mungkin. Wah, udah minus 15% nih. Kalau ditinjau dari harga batu bata sama semen, apotekin semennya, apotekin pagernya. Nggak bisa. Kontrakan ya udah. Anda udah setelah Anda riset daerah tersebut, Anda bangun ya, Anda ngarepin ya cuman dapetnya dari bayaran pelanggan per tahun ya, yang nyewa kontrakan Anda, yang ngontrak gitu. Anda nggak berpikir untuk motel-motelin gitu, mocel-mocelin tembok, genteng gitu ya. Tapi kalau di saham, karena ada kayak beginian, karena ada statistiknya ya, akhirnya ada orang yang panikan, akhirnya cut loss. Ya kalau panikan kayak gitu ya nggak perlu jadi investor gitu. Apalagi investor yang mengandalkan hitungan berdasarkan dividen, jadinya nggak nyambung nanti. Jadi Anda ngitungnya dividen, tapi kesabaran Anda kok kesabaran trader ya. Anda trader enggak investor enggak gitu, jatuhnya gitu ya kalau misalnya Anda kayak gitu. Jadi gini, jadi apakah minus? Jangan panik. Gini, gampang hitungannya gini. Kalau misalkan saham Anda itu lagi profit ya, profit berapapun, oke, Anda mau TP terserah deh, ya kan, ya. Tapi kalau lagi minus, tapi Anda tahu nih perusahaannya bagus gitu ya, ekuitasnya membesar, labanya meningkat, Anda tahu hitung-hitungan dividennya, murahnya berapa, wajarnya berapa, ya hold aja gitu, pakai mindset yang kontrakan tadi gitu. Jadi
enaknya investor berdasarkan dividen itu begitu. Ketika TP terserah dia mau TP di harga berapa, nggak mau TP juga nggak apa-apa, kan dapat dividen ya. Tapi kalau misalkan mau ngehold juga nggak apa-apa, karena dia tahu minus itu hanya modal dasarnya, hanya modal pas dia bikin kontrakan gitu. Kalau dia nggak mau jual nggak apa-apa juga gitu. Sebagai contoh nih, per video ini dibuat memang saya ITMG lagi minus 15%. Dan kalau Anda lihat nih, Medco, MEDC, itu saya lagi floating profit 46%. Sebulan yang lalu nih ya, Anda bisa cek lagi. Nanti Anda bisa cek sendiri ya, Anda cari di channel saya tentang Medco. Itu saya Medco pas lagi bikin video ini sebulan yang lalu ya, 27 Desember. Itu Medco saya baru floating profit 18%. Kalau saya mau TP bisa nggak? Bisa. Boleh nggak? Boleh ya, tapi saya ngapain TP? Orang saya tahu harganya di berapa Medco gitu kan, dan sambil nunggu menuju harga tersebut ya saya dapetin dividen, paham nggak? Jadi sebagai dividen itu ya, sebagai investor yang memperdulikan dividen, TP-TP-nya saya itu ketika nyentuh harga mahal gitu ya. Kalau masih ada di harga wajar ya hold aja. Di perjalanan wajar menuju mahal, nikmatin dividen gitu ya. Jadi beli di harga wajar, nunggu sampai menuju harga mahal ya. Di perjalanannya misalkan setahun 2 tahun ya, berarti kita dapatnya dividen ya. Kalau nggak sabar atau kalau yang nemu lebih bagus, boleh di TP asalkan pas lagi profit, pas lagi hijau. Nah kalau lagi nggak hijau kayak ITMG gini, misalkan minus 15, ya hold. Jadi kayak ITMG tuh kayak ITMG. Jadi kayak investor yang memperdulikan dividen itu kayak jalan ada 3 gitu. 1, nungguin sampai bagi dividen, terus pas sebelum bagi dividen dia udah TP ya. Pas harganya terbang dia TP ya, itu jalan A. Yang jalan B, pas lagi dia bagi dividen dia nggak TP, jadi dia ambil dividennya, terus dia tungguin sampai harganya jatuh, dia nikmatin aja ya, dia di situ aja terus sampai dia cabutnya. Kalau misalkan tiba-tiba ekuitasnya turun, labanya turun, baru dia cabut. Atau yang ketiga, ketika dia sambil nunggu menuju ke harga mahal, terus ternyata floating loss, dia tungguin. Jadi 3-3-nya nih untung gitu ya. Yang A untung, yang B untung, yang C untung gitu ya. Oke, terus itu tadi secara valuasi ya. Secara kalau mungkin Anda floating loss mungkin sekarang gitu, dan Anda mungkin butuh motivasi ya, motivasinya tadi itu. Sekarang ngomongin prospek. Secara prospek memang harga batu bara sekarang turun ya, mungkin melandai turun ya. Mungkin melandai turun, tapi perang Rusia Ukraina masih jalan. 1. Kedua, Cina baru buka lockdown nih ya. Kalau kita kan udah buka lockdown dari 2021 kalau nggak salah ya. Iya kalau nggak salah. Nah Cina nih baru buka lockdown. Nah Cina ini negara besar, butuh dia batu bara. Apalagi udah 2 tahun tertidur gara-gara corona. Ini dia lagi butuh batu bara banget gitu ya. Jadi memang kalau dari segi harga batu bara turun, oke, harga batu bara turun. Tapi volume produksinya bisa aja naik karena yang butuhin ada nih sekarang Cina. Dan negara-negara Eropa sana dia masih butuh batu bara. Ya, jadi prospeknya nih kalau saya bisa bilang 7525 gitu. 75 kenapa? Karena kayaknya setidaknya harganya masih sustain lah, masih tinggi, meskipun nggak tertinggi tapi masih tinggi gitu ya. Ngerti nggak? Tertinggi katakanlah pas di Juli September tuh yang nyampe $400 ya, katakanlah itu tertingginya. Nah sekarang 300 atau 250 itu tetap tinggi loh, meskipun nggak tertinggi gitu ya. Oke, jadi secara prospek 7525, atau kalau mau diturunin 50-50 lah gitu ya. Jadi secara prospek 50-50, secara fundamental bagus ya, ekuitas naik, laba meningkat, secara valuasi masih murah
ya. Jadi kalau ini dinilai, ini nilainya 2,5 dari 3 ya, atau 2,75 dari 3. Yang minus di mana? Yang minus di prospek ya, di mana bisa jadi 7525 atau bisa jadi 50-50. Di mana yang pastinya banget yang nggak ada yang tahu, satu orang pun nggak ada yang tahu, karena kalau ngomong dunia kan banyak tuh yang terlibat gitu ya. Tapi secara fundamentalnya kita tahu bagus, secara valuasinya murah ya. Kalau Anda belum masuk, saran saya bukan saran saya, kalau Anda belum masuk terus Anda baru mau masuk, ya boleh-boleh aja, karena valuasinya masih murah, ekuitasnya bagus ya. Kalau Anda floating loss, Anda ya hold, seperti saya hold. Lah terus kalau turun terus Min harganya, misalnya Anda bilang kayak gitu, ya tunggu. Ya lah Min, tunggu, masa tunggu setahun? Ya emang kenapa tunggu setahun? Tunggu 2 tahun emang kenapa? Tunggu 3 tahun emang kenapa? Kan siklus batu bara tuh sekitar 3 tahun sekali naik turun tuh. Kalau lah turun terus, ya udah tungguin aja. Pakai aja mindset yang kontrakan, yang saya bilang, pakai aja mindset kontrakan. Anda kalau pakai kontrakan nggak mungkin batunya Anda pocelin, temboknya Anda pocelin ya kan, nggak mungkin. Ya udah sama, jangan dipocelin gitu. Satu-satunya bikin Anda panik kalau seandainya Anda masuknya banyak banget ya, Anda nggak pakai uang dingin. Ya udah, kalau nggak pakai uang dingin sih itu udah kayak salah dari awal-awalnya gitu ya, kalau udah nggak pakai uang dingin. Tapi kalau selama pakai uang dingin ya udah tungguin aja, udah tungguin gitu. Tungguin, kan investor kan investor yang ngevaluasi pakai dividen kan, ya udah tungguin aja, udah tungguin gitu. Gitu ya. Oke, semoga nggak dianggap lagi pom-pom ya, karena mentang-mentang saya megang sahamnya juga, karena ya seperti saya bilang di bulan lalu 27 Desember Medco saya masih 18%, dan pas lagi saya ceritain di video ini Medco 18%, yang saya sampaikan nggak beda jauh sama yang saya omongin sekarang, yaitu tentang begitu udah tahu valuasi ya tinggal beli dan nungguin sampai menuju harga mahal. Kalau nggak kena nggak nyentuh ya udah nikmatin dividennya gitu ya. Oke, terus saya juga sebagai penutup, kalau Anda nggak suka, ternyata nih Anda udah nonton sampai segini ternyata Anda nggak suka, seperti saya bilang, silakan unsubscribe ya. Anda unsubscribe, Anda dislike, Anda hapus komen ITMG Anda. Tapi kalau Anda ternyata suka dan belum ngelakuin, ya monggo di subscribe, di like video ini, dan tulis ITMG di komen. Dan saya juga punya hadiah buat Anda yang udah nonton sampai sekarang. Saya punya hadiah, yaitu berupa 3 daftar saham yang valuasinya masih murah kayak ITMG gini, terus prospeknya cerah ya, dan layak dikoleksi gitu. Itu hadiahnya bisa Anda dapetin dengan klik link yang ada di deskripsi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.